Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iu Tragitas Dianingrum dari kelas manajemen 4 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang teori aliran organisasi klasik. Sebelum mempelajari apa itu teori organisasi klasik, sebaiknya kita tahu apa itu teori organisasi. Teori organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana organisasi menjalankan fungsinya. Sehingga di dalam teori organisasi dapat dikatakan bahwa teori ini menjadi acuan dalam organisasi. Apakah organisasi tersebut berjalan atau tidak, serta mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Pengertian teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik menyumbangkan pengetahuan tentang anatomi dari organisasi yang formal. Unsur-unsur organisasi dipilih secara cermat untuk menunjang suatu tujuan dan strukturnya ditetapkan sedemikian rupa guna mencapai efisiensi maksimal. Inti dari teori organisasi klasik adalah menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Teori organisasi klasik muncul karena adanya kebutuhan atau acuan bagaimana mengelola organisasi yang kompleks guna mencapai efisiensi maksimal. Tokoh teori organisasi klasik. Ada 4 tokoh teori organisasi klasik. 1. Henry Fayol, tahun 1841 sampai 1925. 2. Max Weber, tahun 1864 sampai 1920. 3. Mary Parker Follett, tahun 1868 sampai 1933. 4. Chester I. Barnard, tahun 1886 sampai 1961. Pertama, Henry Fayol, tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol merupakan seorang industrialis yang lahir di Turki, kemudian pindah ke Prancis. Fayol mengatakan bahwa teori dan teknik administrasi merupakan dasar pengelolaan organisasi yang kompleks. Hal ini diungkapkan dalam bukunya yang berjudul Administration Industriale et General. Inti teori menurut Henry Fayol adalah manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Manajemen membutuhkan proses pengelolaan yang sistematis. Oleh karena itu, sesuatu dapat berjalan dengan baik apabila melaksanakan sebuah prinsip. Berikut ini adalah 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1. Pembagian kerja. Dalam organisasi, pembagian kerja harus sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan pengalaman anggota. Hal tersebut karena pembagian kerja yang sesuai akan meningkatkan nilai produktivitas, efisiensi, dan keefektifan suatu organisasi. Selain itu, pembagian kerja juga dapat digunakan untuk membangun sebuah pengalaman. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Seorang pemimpin atau manajer harus dapat membagi wewenang dan tanggung jawab yang seimbang kepada tiap anggotanya. 3. Disiplin. Sikap disiplin merupakan sikap anggota menyikapi aturan organisasi. Kedisiplinan harus diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. 4. Kesatuan perintah. Organisasi harus memiliki kesatuan perintah yang jelas dan terarah. Hal ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan mereka. 5. Kesatuan pengarahan. Organisasi harus memiliki satu kesatuan arah yang jelas. Hal ini karena organisasi harus bergerak lurus untuk mencapai tujuan. Kesatuan arah dapat berupa visi dan misi suatu organisasi. 6. Kepentingan individual di bawah kepentingan umum.
Anggota organisasi wajib mementingkan organisasinya daripada organisasi lain, individu. Hal ini karena organisasi telah memberikan haknya sehingga memunculkan hubungan timbal balik. Remunerasi. Semakin tinggi jabatan harus berbanding lurus dengan kompensasi yang diberikan. Kompensasi yang diberikan oleh organisasi harus selaras dengan tanggung jawab yang diemban. 8. Sentralisasi atau desentralisasi. Pemusatan wewenang pengambilan keputusan pada Dewan Eksekutif. Dalam pengambilan keputusan sebaiknya secara merata dan terpusat. 9. Hierarki atau rangkaian perintah. Hal ini sama halnya dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang. Pembagian otoritas kerja harus berlatar belakang pada pengalaman individu, pendidikan, dan kemampuan. 10. Ketertiban. Anggota organisasi harus bekerja sama secara tertata dan tertib. 11. Keadilan. Organisasi harus menjunjung tinggi keadilan tiap anggotanya. 12. Stabilitas masa jabatan. Kemampuan seseorang untuk memproses pekerjaan akan selalu beriringan dengan masa pengalaman kerjanya pada bidang tertentu. 13. Inisiatif. Seluruh anggota organisasi harus memiliki sifat yang inisiatif. Artinya, mereka harus dapat mengemukakan pendapat yang berguna bagi organisasi. 14. Semangat korps atau semangat kesatuan harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini akan menumbuhkan semangat dalam bekerja dan ikatan dalam persaudaraan. Kedua, Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Max Weber mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas atau value oriented. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Inti teori menurut Max Weber adalah organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitas dengan hati-hati. 6. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. 1. Peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. 2. Ruang lingkup kompetensi yang jelas. 3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan teknis, kompetisi, dan keahlian. 4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. 5. Prinsip hierarki. 6. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Keenam prinsip di atas kemudian dipilah menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Ketiga, Mary Parker Follett tahun 1968 sampai 1933. Manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Berisi 1. Memperkenalkan konsep hubungan manusia dengan struktur organisasi. 2. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. 3. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Follett juga membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikut sertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Keempat, Chester I. Barnard I.
Pertama, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi, dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Kedua, zone of line indifference atau area of acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Ketiga, semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan kooperatif sebuah organisasi. Inti teori menurut Chester E. Barnard I adalah mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.